Assalamualaikum. Kalau disimak serinya dokter di sosmed ya, penyebab vertigo itu macam-macam katanya. Salah satunya yang lumayan sering terjadi, masalahnya dari perut. Nah, dalam kaitan dengan gangguan maget atau semacam itu, bisa tuh kejadian memang malah ngeliang-ngeliang muter-muter. Percaya nggak percaya, tapi ya itulah. Yang keganggu keseimbangan di telinga, atau keganggu syaraf, atau kegangguan yang di daerah kepala, ada juga. Tapi itu urusannya para ahli. Sebenarnya kalau akar masalahnya itu di perut, seringkali ngatasinya itu relatif gampang. Yaitu gampang kalau belum keterlanjuran macem-macem. Dulu udah pernah saya sharing ya, tapi kesini-sini ada aja yang masih belum percaya soal seringnya kaitan vertigo dengan saluran cerna ini. Jadi mau ini disaring lagi. Bro, kasih tahu tuh, dia kan kena vertigonya kayak lo dulu. Bla bla bla. Udah dikasih saran untuk coba dulu diatasi dengan yang ringan-ringan. Orang kalau udah nggak percaya gimana sih? Oh enggak, tipe saya beda. Dokter udah bilang, ini kemungkinan enggak terkait gangguan pencernaan, titik. Nah, kalau udah a priori seperti itu, gimana coba mau dikasih tahu? Susah kan? Nggak cuma pasien awam, oknum dokter aja ada juga yang a priori. Orang udah sakit, keserang vertigo, percuma ya kalau malah terus diajak debat. Yang penting itu kan diupayakan seefisien mungkin, terus sembuh. Dan kalau penyembuhan mau efisien, diagnosisnya juga mesti tepat. Cara yang salah sampai sekarang banyak terjadi. Itu kayak yang saya alami sekian puluh tahun lalu. Pertama dicek sama dokter umum, nggak ketemu, nggak sembuh. Dokternya bingung, terus dirujuk ke ahli syaraf, tetap nggak sembuh. Dirujuk ke ahli THT, ahli telinga, nggak sembuh juga. Terus dokter penyakit dalam berembuk dengan THT, ahli saraf, coba-coba teori yang tinggi-tinggi, tapi berdasar teori itu, obatnya belum ada, buntu jadinya. Sementara itu beberapa hari saya keliengan tuh vertigo. Sampai kemudian salah satu yang jenguk, dia tanya-tanya, ciri-cirinya kayak gimana, Mas? Udah dicoba obat nah? Atau GERD? Atau belum? Nah, belum sih. Ya udah, coba aja dulu obat nah. Obat yang lain di-stop. Nah, pas diobrolin sama salah satu dokter ahli, itu dianggap sempi ya. Ah, kami para spesialis udah diskusi berhari-hari, masa urusannya cuma sesederhana itu? Cuma berhubung dulu itu saya gemes ya, pengen segera dapat solusi, udah aja diam-diam saya ikutin nasihat yang dienguk tadi. Saya minum antacid dan antacid tok. Obat-obat yang lain saya umpetin tuh. Kalau disuguhin nggak saya minum. Ternyata apa coba? Sembuh. Guprak nggak sih? Kalau cuma kayak gitu solusinya mestinya dulu itu saya nggak usah opname berhari-hari. Dan nggak usah nyoba berbagai obat keras yang macam-macam. Coba dulu belum era reformasi ya. Zaman sekarang mestinya dunia kedokteran udah banyak kemajuan. Ada sih oknum dokter yang ngasih old school, dan terus pasiennya seringnya terpengaruh kayak kemarin-kemarin ini. Tapi itu makin sini makin jarang. Walaupun jarang, ya kalau nemuin yang seperti itu, mesti gimana nih enaknya? Ya, kata kuncinya satu, pembuktian. Kurang lebih pembuktiannya ada dua cara nih. Cara pertama cara halus, cara kedua cara cepat, tapi ini rada kasar. Kita bahas yuk satu-satu. Cara pertama, cara halus. Obat yang macam-macam stop, termasuk herbal-herbalan. Terus coba aja obatin vertigonya dengan antacid, obat mah. Beberapa hari, kalau tidak ada perubahan, vertigo tidak mereda, atau bahkan malah makin parah, bisa jadi itu kasusnya memang bukan terkait saluran cerna. Nah, kelemahan dari cara ini perlu waktu lama. Ada kemungkinan orangnya nggak percaya dan atau bahkan nggak mau menempuh cara ini. Karena a priori tadi itu atau apapun dalihnya. Cara kedua, ini instan tapi kasar. Kalau coba cara harus ditolak mentah-mentah ya cara kedua ini bisa dicoba. Ada yang kekehnya tuh gini, ini tuh 3 dokter udah bilang terkait dengan syaraf, atau terkait sistem keseimbangan di telinga, atau terkait sesuatu di kepala, atau apa gitu. Tapi udah so yakin bener bukan saluran cerna. Nah, kalau kayak gitu ditantangin aja untuk minum segelas air jeruk yang seger tapi ketut. Hangat boleh, dingin juga boleh. Nah, kalau masalahnya beneran terkait telinga, aman dong. Itu air jeruk kan diminum tuh ya, masuk ke perut. Bukan dikerucukin ke lubang telinga kiri atau kanan. Bener nggak? Atau kalau masalahnya syaraf, belum ada cerita tuh ya. Gangguan saraf jadi parah gara-gara orangnya minum air jeruk segelas. Nah, sebaliknya, kalau itu urusannya terkait GERD atau MAH, dengan air jeruk itu orang bisa melintir tuh, keluar-keluar. Vertigonya makin menjadi-jadi, orangnya bahkan bisa muntah segala. Kebayang kan ya? Saluran cerna lagi iritasi atau keganggu dikasih minuman kecut. Berani nggak terima tantangan? Kemarin kejadian tuh, ada kenalan. Lama nggak ketemu. Kekeh dia. Sama sekali nggak mau mempertimbangkan obat mah. Enggak bro, gue yakin 100%. Udah dipegang ahli THT, kemungkinan vertigo ini gangguan keseimbangan di telinga. Pas ditantang minum air jeruk, dia WA dokternya. Boleh nggak dok? Minum air jeruk kalau gangguan keseimbangan gini?
gangguan keseimbangan di telinga nggak ada hubungan sama air jeruk, Pak, silakan aja. Pas dia minum jebret nggak sampai 20 menit, tepar lah ampun-ampunan, muter tuh pala, vertigonya makin parah. Baru dia percaya bahwa itu terkait gangguan saluran cerna, learning the hard way. Cuma berhubung dah keburu kena obat keras ya dari dokter THT, penyembuhannya jadi lama tuh, beberapa minggu baru sehat bener. Andai dari awal ya langsung obat mah, mungkin penyembuhan bisa lebih cepat walau alam. Perasa rada kejem ya, orang udah jelas kena vertigo, dibikin melipir lebih lanjut sama air jeruk, tapi ya dasarnya dia sok yakin sendiri sih. Gitu tuh ceritanya, sekedar berbagi cerita kecil, tapi bisa aja ada juga vertigo yang nggak ada kaitan sama saluran cerna. Diminuin air jeruk segelas ya udah, itu akan kerasa seger aja gitu. Vertigonya nggak kumat tapi nggak sembuh juga. Oke, mungkin penonton ada juga nih yang punya pengalaman vertigo terkait saluran cerna, kayak apa sembuhnya silahkan aja komen. Terima kasih.